Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Bincang Matsama Masa Taharus Siswa Madrasah. Masih di acara yang sama, kita masih bahas ekstra lagi, ekstrakurikuler. Sebelum kita bahas ke ekstrakurikuler apa, di samping saya ada beliau, yaitu Mas Zaki Syifa. Asalnya dari Ampel Sari, RT 9 RW 4, Petanahan, Kebumen. Beliau lahir di Kebumen tanggal 18 Desember 1998. Ini masih muda. Terus riwayat pendidikan beliau itu yang pertama SDN Ampel Sari. Pernah di SDN Ampel Sari, pernah di SMP Negeri 1 Petanahan, terus pernah di MAN 1 Kebumen, dan terakhir itu di IAINU Kebumen. Beliau ini di sini itu mengampu ekstra hadroh, oke Mas? Nah, kita langsung ke tema saja, perbincangan biar nggak lama. Langsung saja kita tanyakan sama beliau. Monggo Mas, perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Syifa. Tanggal lahir 18 Desember 1998. Alamat saya tinggal di Desa Ampel Sari, RT 9 RW 4, Petanahan, Kebumen. Kemudian status riwayat pendidikan saya yang pertama adalah dari SD Negeri 1 Ampel Sari, yang kedua adalah SMP Negeri 1 Petanahan, dan yang ketiga adalah MAN 1 Kebumen, dan yang sekarang adalah masih di jenjang belum selesai dalam masa pendidikan, yaitu di IAINU Kebumen. Oh, masih kuliah berarti ya Mas? Masih muda, masih kuliah. Oke, jadi beliau ini di sini ngampu ekstra hadroh. Tapi sebelum kita bahas hadroh ya Mas, menurut jenengan niku yang namanya ekstrakurikuler itu apa Mas? Baik, menurut saya yang namanya ekstrakurikuler itu adalah suatu kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik, yang dilakukan juga di luar jam pelajaran formal. Jadi kegiatan pembelajarannya itu di luar jam kurikulum standar. Kemudian tujuan sendiri daripada ekstrakurikuler itu sendiri, yakni satu, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah untuk meraih prestasi atau suatu keinginan yang dimiliki. Misalkan memiliki suatu potensi bisa ditingkatkan melalui proses di dalam ekstrakurikuler, begitu. Nah, kan sekarang ini kan lagi masa pandemi kayak gini ya Mas, maksudnya social distancing di mana-mana, harus jaga jarak, pakai masker. Nah, masih pentingkah ekstrakurikuler tersebut buat siswa gitu? Yang pertama, untuk adik-adik, terutama sebagai peserta didik baru yang masih di jenjang MTS, menurut saya ekstrakurikuler itu sangatlah penting bagi peserta didik. Karena apa? Karena di situ sebagai potensi untuk mencetak suatu potensi yang ada dalam diri sendiri. Mencari bakat, begitu. Kemudian di era masa pandemi ini, bagaimana solusinya kan kita ada kegiatan gitu kan. Tentang ekstrakurikuler itu, yang pertama yaitu tetaplah bisa dilakukan secara individu. Jadi yang namanya ekstrakurikuler itu tetap harus diikuti. Di masa pandemi ini bisa dilakukan secara mandiri, contoh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, begitu. Bisa cari searching lewat HP gitu ya. Di samping karena di masa pandemi ini tidaklah sebagai alasan menghilangkan kewajiban kita atau menghilangkan potensi yang ada dalam diri kita.
kita bisa membangkitkannya melalui berbagai media dan memanfaatkan sekarang contohnya ada lewat HP dan sebagainya. Itu sekarang mudah diakses oleh semua orang. Jadi pandemi bukan alasan ya Mas buat malas-malasan atau cuma tidur-tidur saja. Betul. Jangan sampai karena pandemi ini kita menjadi bermalas-malasan. Iya. Nah, ini kan ekstranya hadroh Mas. Kalau kita dengar kata hadroh kan rada ke kayak Arab-Arab ini, betul-betul agama gitu ya Mas. Nah, menurut jenengan ini hadroh itu apa sih Mas? Maksudnya kan anak-anak mungkin yang dari SD negeri kan nggak diajarin tentang hadroh, gitu. Hadroh itu apa gitu kan? Itu ekstra apa, tentang apa gitu. Ya. Baiklah, saya di sini sebagai pengampu ekstrakurikuler hadroh. Nah, kemudian hadroh sendiri itu apa? Hadroh itu adalah suatu seni musik yang bernuansa Islami atau bernuansa religi. Nah, itu. Berarti hadroh itu adalah semacam tabuhan yang diikuti oleh beberapa orang untuk mengiringi lagu syair-syair yang bernuansa Islami atau sholawatan. Gitu. Kemudian hadroh sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang sangat meningkatkan potensi peserta didik dalam bidang kerohanian begitu. Jadi itu bisa menjawab apa sih itu hadroh gitu. Nah, bedanya hadroh dengan rebananan itu gimana? Kan ada yang acara rebana, itu acara hadroh. Yang namanya hadroh itu adalah suatu alat tabuhan yang memang yang ditabuh itu bermain tangan ya. Sama berarti persamaan antara hadroh dan rebana itu ada, yaitu sama-sama dipukul dengan menggunakan tangan. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaan antara rebana dan hadroh itu satu itu di dalam yang pertama ada di dalam tabuhannya mesti itu atau rumusnya itu berbeda. Kemudian di samping itu alat-alat yang dibutuhkan itu juga pun berbeda. Mungkin lebih bervariasi di hadroh ya. Lebih bervariasi di hadroh. Nah, kayak saya sendiri kan masih awam ya Mas tentang hadroh gitu kan. Buat anak-anak biar tahu fungsinya maksudnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari bermain atau mungkin mengikuti ekstrakurikuler hadroh gitu. Di sini manfaat dari mengikuti ekstrakurikuler hadroh sendiri itu yang pertama adalah untuk mencari teman jelas. Satu, karena apa? Kita berbaur dengan teman-teman, karena hadroh sendiri itu satu tim, bukan perorangan. Kita mainnya itu bekerja sama. Yang kedua adalah meningkatkan psikomotorik. Contohnya adalah bagaimana di dalam hadroh itu adalah ada suatu rumus dalam ketika menabuh atau ketika memainkan alat musik itu ada rumus yang harus hafal atau dilakukan secara sudah terbiasa begitu. Berarti dapat meningkatkan psikomotorik kita dalam ingatan ataupun dalam semacam kekompakan kerjasama. Berarti nggak jauh beda dengan alat musik yang lainnya, ada iramanya, ada ketukannya. Kemudian hadroh itu tidak berbeda dengan alat musik yang lainnya, misalkan tidak berbeda dengan drum band, tidak berbeda dengan atau band juga. Itu sama karena itu main suatu gabungan tim atau gabungan beberapa orang kerjasama. Gitu. Kemudian di samping itu manfaat hadroh sendiri itu di samping untuk meningkatkan kecintaan atau bahasa dalam hadrohnya itu mahabbah kita kepada Nabi, itu juga mencerminkan perilaku kita atau mencetak moral kita begitu di dalam hadroh. Di samping itu hadroh itu bukan hanya meningkatkan kesehatan secara jasmani, juga meningkatkan
uh, kesehatan dalam rohani begitu. Karena apa? Karena hadroh sendiri itu sebagai pengiring lantunan-lantunan syair-syair Islam begitu. Jadi nggak cuma dapat jasmaninya aja, kita nabur-nabur makanannya, tapi juga meningkatkan kualitas rohani kita. Nah Mas, kalau selama Masnya itu ngajar hadroh di sini, pernah nggak sih, maksudnya ikut event kah atau acara-acara yang membutuhkan memang di situ ada hadroh gitu? Untuk prestasi atau sejarah kita bermain hadroh, yang pertama itu pernah mengikuti perlombaan aksioma. Kemudian yang paling sering, nah ini yang paling sering, yang sering paling kita atau sering tampil bahasanya begitu, itu di acara-acara PHBI, peringatan Hari Besar Indonesia, Hari Islam Indonesia. Ya, contohnya Muludan, peringatan Maulud, Isra Miraj, dan juga ketika ada acara hajatan-hajatan di lingkungan atau di kerabat-kerabat keluarga besar madrasah gitu. Jadi nggak cuma di lingkup pendidikan juga ya, maksudnya hadroh itu kan terkenalnya kalau namanya ekstrakurikuler kan di sekolah gitu kan, berarti bisa terjun di masyarakat juga. Nyatanya ada hajatan juga, mungkin bisa dipakai di maulid dan di luar sekolah. Jadi yang namanya hadroh itu sifatnya itu luas. Jadi bukan hanya di lingkup pendidikan atau di jenjang sekolah formal, tetapi juga di lingkup masyarakat, di kehidupan di daerah tempat tinggal. Kita sudah tidak lazim dengan yang namanya hadroh tentunya, di mana kita juga sering mendengar itu ada suara apa ya, itu sholawatan, bahasanya sholawatan. Itu namanya hadroh, yang sekarang sendiri memang di daerah-daerah tempat tinggal di masyarakat itu sudah tidak kalah elektabilitasnya dengan misalkan drum band atau band atau apapun. Berarti hadroh sendiri ini mempunyai daya saing yang sangat kuat begitu. Nah, ngomongin hadroh ini Mas, kan jenengan udah ngajar di sini lama gitu kan, pernah ya ketemu siswanya lah. Itu ada kenangan-kenangan apa yang lucu mungkin Mas, kayak ketika mau belajar hadroh mungkin Bapak angel mungkin yang pertama masih gitu. Pengalaman yang paling mengesankan yang pertama adalah itu satu bahasanya satu ketika seorang guru saya itu mengajarkan satu teknik kepada seorang peserta didik. Ketika saya memberikan teknik itu, langsung bertanya lagi, langsung hilang, langsung hafal. Itu yang paling mengesankan. Cuma satu dari hasil itu, karena sering bertanya, Pak, rumusnya apa ya Pak? Gitu. Pak, lupa Pak, kayak begini. Karena sering bertanya, maka lama-lama itu akan memakan hasil yang sangat sangat maksimal malah. Karena apa? Saking menghafalnya rumus yang ditanyakan. Rumusnya seperti ini, langsung menjadikan seorang itu mempunyai keingin tahuan yang sangat tinggi. Jadi rasa ingin tahunya seorang peserta didik dalam belajar itu yang paling mengesankan begitu. Jadi sampai-sampai banyak sekali peserta didik yang sering bertanya, Pak rumusnya apa Pak rumusnya apa? Itu yang paling saya ingat atau paling saya kesan dalam selama melatih hadroh begitu. Berarti murid-murid itu sangat antusias sekali ya. Berarti ketika mereka mungkin lupa atau nggak tahu ya langsung bertanya. Ini apa? Ini caranya gimana gitu kan? Iya, benar sih. Berarti namanya peserta dalam kegiatan hadroh ini, rasa ingin tahu yang dimiliki oleh peserta itu sangat tinggi begitu. Oke, nah ini ke sesi terakhir nih Mas, ya kan? Ini kan anak-anak yang baru kan belum tahu caranya gimana kalau
apa yang dipersiapkan ketika mereka mau ikut hadrah gitu. Oh ya, begini, ketika untuk peserta didik baru, bagi adik-adik yang ingin mengikuti kegiatan hadroh, ekstrakurikuler hadroh, adik-adik bisa mendaftarkan secara langsung. Bagaimana caranya? Besok ketika adik-adik sudah masuk, besok diberikan suatu angket atau suatu pengisian program pengembangan mandiri, pengembangan bakat. Nah, ketika itu, ketika adik-adik pengen memilih ekstrakurikuler hadroh, maka pilihlah ekstrakurikuler tersebut. Karena apa? Dalam pemilihan ekstrakurikuler ini peserta didik itu bebas secara sukarela memilih ekstra apa yang akan diikuti begitu. Oke. Terus ada pesan-pesan nggak sih biar adik-adiknya itu semangat ikut ekstrakurikuler, gitu, Mas? Pesan-pesan saya kepada adik-adik dalam mengikuti ekskul hadroh ini agar semangat. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Berarti paling tidak adik-adik itu lebih mempunyai keingintahuan yang banyak. Contohnya sekarang tidak hanya ketika dalam proses pembelajaran hadroh, karena di masa pandemi ini adik-adik juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, misalkan HP. Di dalam HP ini kita bisa melihat berbagai macam, melihat YouTube. Dalam melihat YouTube itu pun ada sesuatu cara dalam berlatih hadroh, kemudian ketika berlatih vokal hadroh dan sebagainya itu. Jadi intinya kalau pengen semangat di hadroh ini atau biar semangat di hadroh ini, tingkatkan rasa ingin tahu kalian, ya. Alias kalian harus pengen belajar terus. Dan itu juga berlaku ke setiap ekstra dan pelajaran yang lainnya. Ya, gitu. Oke lah, mungkin itu pembahasan hadrohnya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan di komen aja di bawah. Ada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.